Artis Nirina Zubir mengakui kondisi kesehatan ayahandanya Zubir Amin dalam kondisi yang tidak sehat selama kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat tanah keluarganya terkuak ke publik. Pasalnya 6 aset keluarga Nirina Zubir diduga digelapkan dan dipalsukan Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga ibundanya yang terjadi sejak tahun 2017. Nirina Zubir mengatakan ayahandanya sedang sakit stroke dan saat ini sudah 20 hari mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Ari Pujiwaluyo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Halo rekan Firda. Ari, bisa Anda jelaskan di tengah 6 aset yang digelapkan oleh ART ini, sejak kapan ayahanda Nirina Zubir dirawat di rumah sakit dan bagaimana saat ini kondisinya? Ya, menurut keterangan dari Nirina Zubir bahwa ayahandanya sudah sakit sebelum keluarganya itu melakukan jumpa pers mengenai kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat 6 aset yang dimiliki oleh keluarga Nirina Zubir dua minggu lalu. Menurut Nirina Zubir, ayahandanya ini sudah jatuh sakit dan dikabarkan terserang serangan stroke sejak 20 hari yang lalu. Bagaimana kemudian saat ini kondisinya saat sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, Ari? Ya, menurut keterangan dari Nirina, selama berada di rumah sakit, kondisi ayahnya pun tidak kunjung membaik. Bahkan menurut Nirina, kalau di atas kertas kondisinya masih baik, tapi kenyataannya bahwa ayahanda Nirina ini mengalami sakit yang cukup parah, bahkan mentalnya sangat drop karena diduga kepikiran dengan aset-aset yang tengah digelapkan atau dipalsukan surat tanahnya oleh Riri Kasmita. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan oleh Nirina dan juga keluarga agar kondisi dari ayahanda Nirina ini begitu membaik? Iya, menurut keterangan dari Nirina semalam itu kalau keluarganya ingin melakukan konsultasi kepada dokter dan berencana membawa ayahandanya itu pulang ke rumah untuk dirawat di rumah. Karena keluarga juga takut masih di tengah pandemi COVID-19 ini takut lagi nanti ayahnya terserang penyakit-penyakit yang lain, maka menurut mereka bahwa keberadaan yang aman untuk merawat ayahandanya itu di rumah saja. Maka dari itu dalam waktu dekat Nirina kemungkinan akan membawa pulang ayahnya untuk dirawat di rumah saja. Kemudian bagaimana saat ini kondisi Nirina Zubir menyikapi adanya kasus-kasus tersebut? Iya, Nirina Zubir itu mengatakan kalau dia dan keluarga tidak ingin memberikan update-update apapun lagi kepada sang ayah yang sedang jatuh sakit dan terbaring lemah di kasur rumah sakit, karena jika diinformasikan lebih lanjut mengenai perkembangan dari kasus penggelapan atau pemalsuan surat dari 6 aset keluarganya itu, ayahandanya semakin drop dan tidak kunjung membaik. Oleh sebab itu, Nirina Zubir dan keluarga menyerahkan kasus dugaan penggelapan ini dan atau pemalsuan surat 6 aset ini kepada kepolisian, penyidik dan juga pengacaranya supaya keluarga bisa fokus mengurusi ayahanda Nirina Zubir sampai sembuh. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Nirina Zubir. Berikut liputannya untuk Anda. Sedih nggak bisa ngedampingin saya gitu. Tapi ya kan saya juga sadari bahwa kondisinya seperti itu kan, jadi saya tetap menguatin dia gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu fokus ke pemulihan, toh ada Ade, toh ada Ricky, toh ada Ruben, ada Min, saya juga nggak sendirian. Nirina, kalau dilihat kan ini kan agak rumit gitu kan ya, mungkin Nirina ada nggak sih yang membuat motivasi gitu? Yang memotivasi saya adalah mengembalikan hak yang sudah istilahnya ibu saya dulu perjuangkan gitu ya, maksudnya ini kan jeripayahnya ibu saya. Ini apa? Iya, ini jeripaya ibu saya, investasi ibu saya, dan saya ingat banget gitu, sebelum ibu saya meninggal, ibu saya tuh sering banget ngomong, sabar ya, sabar. Nanti di belakang rumah mama mau bikin buat cucu mama. Kalau udah jadi nenek kan anak udah nggak terlalu ini ya, pasti buat cucu. Kan pokoknya mama mau bikin cucu mama, kamu jangan pakai lahan ini ya, jadi ada di bagian kebun belakang rumahku gitu. Itu kan dari dulu ya dia kumpulin sampai akhirnya sekian mendapat uangnya gitu loh, atau hasil jeripayahnya gitu. Jadi
buat saya apa yang memotivasi saya sekarang adalah benar-benar saya ingin hak itu dikembalikan kepada kami, sehingga kami juga bisa istilahnya membuat, mudah-mudahan ibu saya tenang dan ya